Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar gimana penggunaan Flexbox pada CSS. Nah, Flexbox itu apa sih sebenarnya? Jadi Flexbox ini merupakan sebuah singkatan dari Flexible Box. Nah, jadi dari sesuai namanya Flexible Box ini akan membuat elemen kita menjadi lebih fleksibel untuk diatur nantinya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke Flexbox, itu kita harus berkenalan dulu dengan dua istilah yang nanti akan sering kita sebut, akan sering kita gunakan. Yakni yang pertama, di sini ada container. Jadi, container ini merupakan sebutan untuk elemen pembungkus atau elemen wadah. Nah, gimana sih elemen pembungkus atau elemen wadah itu? Jadi, elemen pembungkus itu ya kalau dia merupakan sebuah elemen yang di dalamnya ada elemen-elemen lain gitu. Jadi si pembungkus ini disebut dengan container. Nah, kemudian istilah yang kedua yaitu adalah items. Items itu merupakan isi dari wadahnya gitu. Jadi ini container adalah wadahnya atau pembungkusnya, sementara si items ini merupakan isinya gitu ya. Jadi nanti kita akan banyak menyebut-nyebut dua istilah ini. Nah, di sini kebetulan ini saya gunakan sebagai sebuah nama kelas di HTML-nya. Jadi kita punya sebuah div yang kelas container. Kemudian di dalamnya ada div juga dengan kelas items sebanyak 3 di sini. Ada items yang isinya 1, 2, dan 3. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat ada 3 box. Di sini saya buat stylenya itu lebarnya 100 pixel, tingginya 100 pixel, sehingga dia membentuk kotak seperti ini. Kemudian background colornya warna biru. Terus di sini ada ukuran fontnya 2 rem. 2 rem ini setara dengan 16 dikali 2 yakni 32 pixel. Jadi satu rem itu setara dengan 16 pixel. Kemudian di sini ada font weight bold untuk membuat teksnya lebih tebal. Jadi sesederhana itu. Sebenarnya ini saya buat kelas container dan kelas items untuk lebih spesifik aja. Jadi kita akan menargetkan kelas items yang ada di dalam container. Jadi kalau misalkan ada kelas items yang di luar, misalkan ini saya copy keluar ya. Misalkan di luar sini, nah itu nggak akan terpengaruh, nggak akan kena styling yang tadi karena di stylingnya kita akan menargetkan khusus kelas items yang di dalam kelas container gitu ya. Oke, nah sekarang mari kita mulai. Flexbox itu kegunaannya gimana sih? Jadi sesuai namanya kita menggunakan flexbox jika kita ingin secara fleksibel mengatur posisi sekumpulan elemen gitu. Nah, jadi ada dua. Flexbox ini terbagi dua. Jadi ada properti-properti atau ada style-style yang bisa kita gunakan pada kontainernya atau kepada pembungkusnya, dan ada juga nanti style-style yang hanya bisa digunakan ke items-itemsnya atau ke isi-isinya gitu ya. Oke, nah pertama kita ke gimana sih cara bisa menggunakan flex. Jadi caranya itu di kelas kontainernya atau di pembungkusnya. Ini bebas ya teman-teman. Di sini contohnya kita menggunakan kelas container sebagai pembungkus. Kalaupun nanti teman-teman menggunakan kelas yang lain, asalkan dia sebagai pembungkus, ini kita bisa gunakan di sini. Nah, jadi pertama kali kita harus set display-nya jadi flex. Oke. Nah, display flex itu membuat elemen-elemennya jadi sejajar secara horizontal. Bisa kita lihat yang tadinya elemennya itu sejajar dari atas ke bawah, itu secara default ya. Ini sebuah behavior atau sebuah secara defaultnya itu dia akan berjajar dari atas ke bawah jika kita susun 3 div secara seperti ini. Jika kita menyusun 3 div seperti ini. Nah, jadi dengan display flex itu membuat dia jadi berjajar dari kiri ke kanan. Oke, itu yang pertama. Nah, gimana kalau kita nggak mau sebenarnya dia itu berjajar dari kiri ke kanan, kita mau tetap dia berjajar dari atas ke bawah. Nah, itu gampang. Kita bisa mengubah arah dari flexnya. Jadi, flex itu kita bisa mengatur arahnya. Jadi, kita bisa cari flex direction untuk mengatur arah. Di sini ada beberapa. Kalau yang secara default itu adalah row. Row itu yang secara baris, row ini baris ya. Jadi, secara baris ini adalah defaultnya, flex direction row. Jadi, kalaupun kita tidak tuliskan, ini akan tetap sama. Karena secara default, flex itu directionnya adalah si row ini. Oke. Kemudian ada juga yang kalau kita mau buat dia secara vertikal dari atas ke bawah, kita bisa memilih column. Oke. Nah, ada juga yang row reverse.
ada juga kayak gini. Kita bisa memilih di sini. Kalau teman-teman ini lihat ada beberapa ya, ada row reverse. Nah, kalau row reverse dia itu akan membalik teman-teman. Kan kalau tadi row kan dari kiri ke kanan. Kalau row reverse dia akan memutar jadi dari kanan ke kiri gitu untuk membalikkan. Jadi dia jadi kebalik gitu arahnya. Nah, sama juga seperti kolom ya. Di sini kita punya kolom. Kalau kita kolom reverse, dia akan terbalik dari 3 ke 1. Nah, ini kenapa? Kenapa kok tadi waktu kita row reverse, teman-teman lihat kalau waktu kita row reverse itu dia benar-benar rapat kanan, tapi pada saat kita kolom reverse, dia tuh nggak rapat bawah gitu. Kenapa seperti itu? Dia nggak rapat bawah. Nah, itu karena kontainer ini kita kasih background dulu ya, biar lebih kelihatan. Background color misalkan yellow green. Nah, ini kita agak buat lebih smooth biar agak enak dipandang. Oke, di sini kelihatan ya. Kalau tinggi dari kontainer kita, tinggi dari pembungkus kita itu hanya sebatas ini elemen-elemennya. Nah, sementara lebarnya itu mengambil full dari lebar lebar websitenya gitu ya, lebar tampilannya. Kalau kita membuat dia rapat bawah dengan kolom reverse ini, misalkan kalau kita set tingginya misalkan 500 pixel. Nah, baru dia kemudian dari urutannya dari bawah ke atas. Jadi ini bergantung kepada tingginya ya, teman-teman. Dan nanti itu bergantung pada lebarnya juga yang tadi kalau yang row reverse. Oke. Terus kita udah selesai dengan flex direction. Kita balikin dulu jadi row. Ini jangan lupa ada titik komanya. Nah, ini udah kelihatan kita punya kontainer yang tingginya 500 pixel, lebarnya full. Kemudian kita punya 3 elemen di dalamnya. Terus kita akan masuk ke properti yang kedua. Selain kita bisa mengatur arah dari flexnya, kita juga bisa mengatur sejajar elemennya gitu, penjajaran elemennya. Nah, ada properti yang disebut dengan justify content. Justify content ini itu gunanya untuk mengatur penjajaran secara sesuai dengan direction dari row-nya, direction dari flexnya gitu. Misalkan di sini kita taruh center, dia akan mensejajarkan kontennya, dia akan mensejajarkan item-item yang ada di dalam kontainer ini sejajar secara sesuai dengan arah directionnya gitu, sesuai dengan arah flexnya. Jadi karena di sini arahnya row, jadi kalau kita justify content center, dia akan mensejajarkan secara row atau secara baris gitu dari kiri ke kanan, secara horizontal. Nah, kalau kita ubah jadi kolom, apa yang terjadi? Dia akan mensejajarkan ke tengah secara vertikal. Oke, jadi justify content itu selalu mengikuti direction. Oke, sampai sini ini harus diperhatiin ya. Nanti akan agak membingungkan saat kita menggunakan justify content ini. Kadang kita ingin mengatur penjajaran secara horizontal, secara vertikal, tapi tidak sesuai. Jadi perlu diingat kalau justify content itu mengatur penjajaran sesuai dengan arah flexnya. Kita balikin lagi jadi row. Nah, justify content ini punya beberapa properti. Ada justify content center tadi, justify content center untuk membuat dia ke tengah-tengah secara horizontal gini, di tengah-tengah. Di sini ada 2 properti. Jadi ada start, ada flex start. Jadi kalau kita menggunakan justify content start, dia nggak akan mengikuti urutan row-nya. Jadi kalau misalkan kita row reverse, walaupun kita row reverse, kalau kita set justify content-nya start, dia akan tetap rapat kiri gitu. Kan sebenarnya kalau kita nggak punya justify content ini, dia akan rapat kanan gitu ya. Dia akan mengikuti karena ini row reverse, jadi dia akan membalik urutan elemennya itu dari kanan ke kiri dan elemen pertama ada di kanan. Otomatis kita akan menganggap kalau row-nya ini itu kepalanya mulainya dari kanan, berakhir di kiri gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai justify content start, itu akan dipaksa ke kiri. Beda halnya kalau kita menggunakan flex start. Kalau flex start, dia akan tetap mengikuti arah dari flexnya. Kalau dia row reverse, berarti dia akan sesuai dengan flex startnya. Startnya dari mana nih? Direction dari flexnya. Karena dia reverse, dia startnya di kanan. Kalau dia nggak reverse atau row biasa, dia startnya dari kiri. Jadi perlu diperhatikan juga. Sama juga seperti flex end. Kalau flex end dia row biasa, dia itu rapat kanan. Tapi kalau kita reverse, dia akan rapat kiri.
karena dia akan mengikuti flex n-nya. N dari flex ini di mana gitu. Oke. Kemudian selain flex start, flex end, kita balikin dulu. Kita juga punya space between. Nah, space between ini apa sih? Jadi space between ini itu akan mengatur elemen-elemen kita sejajar yang paling awal itu mentok sesuai dengan startnya. Jadi sini nomor 1 paling mentok kiri, yang paling akhir itu mentok kanan, dan yang di tengah menyesuaikan. Jadi sini punya, kan karena kita cuma punya 3 elemen, jadi yang 1 mentok kiri, yang 2 pas di tengah, dan yang 3 mentok kanan. Nah, gimana kalau misalnya kita buat beberapa elemen? Sini kita coba duplicate. Kalau teman-teman mau cepat duplicate, tinggal tahan Shift Alt terus tekan arah panah ke bawah. Nah, di sini kita ubah jadi 4. Teman-teman bisa lihat ini dia akan menyesuaikan sesuai gitu. Jadi berapapun elemennya di dalam, jadi dia akan tetap menyesuaikan. Jadi yang di tengah-tengah ini jaraknya akan menyesuaikan. Jadi yang paling kanan tetap harus mentok kanan, yang paling kiri tetap mentok kiri, sisanya menyesuaikan di tengah. Itu kalau menggunakan space between. Nah, ada juga space yang lain, misalkan space evenly. Space evenly ini mengatur jarak semua elemen sama rata. Jadi jarak dari item pertama dengan awal flexnya itu sama dengan jarak item pertama dan item-item yang lainnya. Jadi sama semua. Terus ada juga space around. Nah, space around ini gunanya, jadi jarak elemen pertama dari pinggiran flex itu sama seperti setengah dari jarak elemen pertama dan elemen kedua. Jadi ini setengahnya ini tuh sama gitu. Jadi jarak masing-masing elemen itu punya jarak kiri dan kanan yang sama. Jadi karena di sini ada 2 elemen yang bersampingan, jadi jaraknya di double gitu. Jadi ini karena di sini ada jarak dari elemen 1, di sini ada jarak dari elemen 2, makanya jaraknya jadi double. Nah, mungkin suatu saat kita bakal menggunakan space around, tapi kebanyakan kasus kita akan menggunakan mungkin space evenly atau space between di kebanyakan kasus. Sekarang kita bisa lanjut selain justify content, ini kita masih bicara property flex yang di kelas container dulu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengatur properti berikutnya, yakni ada align items. Di sini kita coba center. Nah, align items ini apa sih? Ini itu menjajarkan elemen yang berlawanan dengan arah directionnya. Karena directionnya kita row, jadi dia akan mensejajarkan secara vertikal gitu. Row ini kan secara horizontal ya. Nah, di sini kita set center, jadi dia akan sejajar secara vertikal. Gimana kalau misalkan flex directionnya adalah kolom? Ya, dia akan mensejajarkan secara horizontal kayak gini. Jadi dia akan berlawanan arah. Si align items ini berlawanan arah dengan si flex direction. Dia mensejajarkan di arah yang berlawanan gitu ya. Sama aja kita punya justify align item start, kemudian kita punya align items end, kita punya align item start flex start. Ini kalau kolom reverse. Kemudian kita punya flex end. Terus kita punya apa lagi? Kebanyakan itu sih yang teman-teman yang digunakan. Nah, jadi align items itu tidak punya spacing kayak begini. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh mengatur spacing yang kayak begini, itu nanti akan kita butuh mengubah flex directionnya jadi kolom. Oke, berikutnya kita akan belajar gimana caranya properti berikutnya, yakni ada properti yang disebut dengan gap. Gap ini apa sih? Gap ini itu mengatur jarak dari tiap elemen. Jadi kalau kita tidak, misalkan kita tidak mengatur justify kontennya ya, kita komentarin. Nah, gap ini akan memberi jarak untuk masing-masing elemen gitu. Jadi di sini jaraknya 1 rem. Kalau saya perbesar misalkan 2 rem, nah dia akan mengatur jarak dari tiap elemennya. Gitu. Terkadang kita butuh gap ini untuk mengatur jarak, dan kadang kita tidak ingin menggunakan space between, karena space between ini hanya akan berguna jika lebar dari suatu kontainer itu sudah spesifik, kayak seperti kontainer yang sekarang ini kan lebarnya full ya. Kalau misalkan saya buat lebarnya adalah max content, nah kalau kita gunakan space between ini, dia nggak akan ada jarak teman-teman, karena lebar dari kontainernya itu memang pas sesuai dengan ukuran si
ini max content ini maksudnya akan mengatur lebar dari kontainer sesuai dengan maksimum lebar isinya gitu, konten yang ada dalam kontainer ini gitu. Jadi dia akan mengatur lebar kontainernya menyesuaikan dengan lebar area yang digunakan oleh anak-anak kontainer itu atau isi dari kontainer itu. Nah, jadi kita di sini tidak bisa menggunakan space between karena space between akan mengukur lebar dari kontainernya. Makanya di beberapa kasus mungkin kita akan menggunakan gap untuk memberikan jarak kepada sebuah kontainer yang berbentuk yang flex, sebuah flex container dengan lebar yang tidak terspesifik gitu. Di sini karena lebarnya adalah max content. Oke. Kemudian setelah gap ini kita hapus lagi ya lebar max contentnya. Kemudian setelah gap kita punya flex wrap. Apa tuh flex wrap? Kalau kita flex wrap, nah flex wrap ini sebenarnya ada beberapa ya. Di sini ada wrap. Flex wrap ini berguna kalau elemen kita itu lebih banyak gitu. Misalkan ini kita komentar dulu ya flex wrapnya. Nah, di sini kan kita cuma punya 5 elemen dan 5 elemen ini tuh masih muat aja gitu. Masih bisa terisi secara penuh di satu baris. Nah, kita coba duplikat lagi. Shift Alt bawah, arah panah bawah kita duplikat beberapa. Terus kita kasih angka, ini 6, ini 7, ini 8. Terus saya mau buat border dulu. Border 1 pixel, solid, black. Nah, jadi kita punya 8 elemen nih sekarang. Jadi kita punya 8 elemen sekarang. Ya, karena dia flex itu secara default akan memaksakan elemen-elemen yang dalamnya itu hanya satu baris gitu. Jadi dia tidak akan secara otomatis jadi 2 baris. Nah, disitulah gunanya flex wrap ini. Flex wrap ini akan langsung kalau kita set jadi wrap, dia akan membuat elemen yang tidak muat itu jadi ke bawah gitu. Nah, di sini karena kita buat dia justify kontennya space between, jadi elemen yang di bawah itu menyesuaikan, yang kiri rapat kiri, yang kanan rapat kanan gitu. Kalau misalnya kita justify content start, nah jadi seperti ini. Nah, terus kok ini kenapa align items kayak gini? Kenapa ada jarak jauh seperti ini? Kita tidak mau seperti ini kan? Nah, disitulah nanti ada properti yang lain yang kita bisa gunakan. Tapi kita main di wrap ini dulu ya. Jadi ada beberapa properti teman-teman. Ada yang wrap, ada yang no wrap. Kalau yang wrap flex wrap ini, kalau kita no wrap itu berarti dia tidak akan me-wrap atau tidak akan membuat elemennya jadi turun ke bawah secara otomatis. Kemudian ada juga yang wrap reverse. Wrap reverse ini apa? Maksudnya elemen yang tadi berlebih itu dibuat ke atas gitu. Karena ini merupakan flexnya row, jadi kan harusnya startnya dari atas ke bawah ya. Startnya dari kiri ke kanan dan itu row-nya harusnya dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau di reverse, di wrap reverse, jadi elemen yang berlebih tadi itu jadinya ditumpuk ke atas gitu. Nah, itu untuk flex wrap. Kita balikin lagi jadi wrap biasa. Kita pakai sekarang gap 1 rem. Nah, misalkan kayak gini. Oke. Terus ada nih properti. Nah, ini kan ada jarak ya, kayak gini. Align items. Ini align karena kita pakai align items center. Kalau kita align item start, dia akan seperti ini. Kalau kita align items end, dia akan seperti ini. Nah, tapi kok ini ada jarak? Nah, disitulah gunanya ada satu properti lagi. Ini kita buat ke tengah lagi. Ada properti yang namanya align content. Nah, align content ini itu akan benar-benar memaksa elemennya jadi benar-benar rapat tengah. Jadi align items kan tadi tidak menyelesaikan masalah ya. Karena ini elemennya rapat, yang tadi pertama itu rapat kanan, ini tuh sesuai dengan jarak ininya. Jadi dia kan, teman-teman jika teman-teman perhatikan, ini jarak dari elemen 1 dengan batas atas itu setengah dari jarak elemen 1 dan elemen yang 7 ini. Jadi kayak dia tuh menyisakan dua jarak yang sama, dua kontainer, dia kayak membuat sebuah jarak di kontainer ini yang sama seperti atas bawahnya gitu. Nah, disitulah gunanya align content ini. Kalau kita buat center, dia akan mepet ke tengah semua. Kalau kita buat dia start, dia akan mepet ke atas semua. Kalau kita buat dia end, dia akan mepet bawah semua. Itulah gunanya si align content ini. Nah, di kita juga punya space between. Kalau kita membuat dia rapat
Yang pertama rapat atas, yang kemudian yang kedua rapat bawah. Ini sama seperti yang tadi caranya kita waktu kita justify konten, tapi untuk align konten gitu. Oke, ada juga space around. Kalau kita mau pakai space around, ada space evenly. Nah, space evenly. Kemudian ada apa lagi? Flex start, ada flex end. Oke, itu untuk align content. Nah, berikutnya kita punya properti flex flow. Flex flow ini apa sih? Nah, flex flow ini adalah shorthand atau cara singkat gitu ya. Cara singkat untuk menggunakan dua properti, yakni flex direction dan flex wrap. Jadi kita bisa tanpa menggunakan, misalkan flex directionnya kita hapus, flex wrapnya kita hapus. Nah, sekarang kan dia by default nih dia akan sejajar secara di tengah ya. Dan dia akan mempet gitu. Dia menyusut karena kita memaksakan 8 elemen ini itu sejajar. Apa satu baris gitu. Nah, dengan flex flow kita bisa mengatur misalkan dua properti. Jadi yang pertama itu adalah directionnya dulu, kemudian yang kedua adalah wrapnya. Jadi flex flow ini punya dua properti. Yang pertama directionnya, yang kedua adalah wrapnya. Jadi misalkan kita ganti jadi kolom wrap, jadi dia akan secara kolom dan dia wrap. Misalkan di sini no wrap, dia secara kolom dan dia no wrap gitu. Jadi ini adalah cara singkatnya aja. Jadi kita bisa mengetik flex direction dan flex wrap di satu baris yang sama dengan menggunakan flex flow. Gitu. Oke, kita balikin lagi jadi row wrap. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian items-itemsnya. Jadi selain kita punya properti-properti yang bisa kita terapkan pada kontainer untuk mengatur elemen-elemen yang di dalamnya, kita juga punya akses untuk mengatur setiap individual elemen yang ada gitu. Nah, di sini di class itemsnya, saya tambahin di bawah sini ya. Nah, kita punya sebuah properti. Misalkan kita buat satu kelas ya. Kita buat satu kelas lagi. Items, misalkan order 1. Nah, order 1 ini apa? Nah, jadi saya ingin salah satu elemen itu, karena kalau kita misalkan terapkan ke semua elemen items ini, jadi nanti semua ke 88 box ini tuh, semua box yang ada 8 ini tuh nanti terkena kelas yang kita mau terapkan gitu. Jadi saya hanya ingin menerapkan salah satu box aja. Jadi makanya saya buat sebuah kelas baru di sini, items order 1. Di sini saya tanpa spasi, itu karena saya ingin membuat spesifik seperti ini, misalkan order 1. Nah, jadi selektor yang ini tuh, yang titik items titik order 1 tanpa spasi, itu maksudnya adalah cari kelas order 1 yang di dalam kelas itu juga ada kelas items gitu. Jadi kelas items dan order 1 ini dalam satu kelas. Nah, makanya di sini items order 1. Kita taruh di box yang kedua ya. Nah, di sini properti yang pertama kita bisa buat order. Order ini tuh misalkan ordernya 0. Jadi order 0 ini by default, secara default sebenarnya flex itu ordernya semua item sini adalah 0. Jadi dia akan mengikuti urutan dari elemen yang ada di sini. Misalkan ini kalau saya mau buat order 5 nanti misalkan. Ini saya mau buat nanti si nomor 2 ini ada di urutan kelima. Jadi 1, 3, 4, 5, dan 2 gitu. Jadi si nomor 2 ini saya ingin geser ke posisi kelima. Nah, gimana caranya? Kita tinggal atur ordernya misalkan 5. Di sini kelasnya kita udah ubah order 5. Tapi kok kenapa dia di sini dia 2 ini ada di ujung, nggak kelima? Ya, itu dikarenakan karena semua elemen ini, semua elemen yang 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ini, itu ordernya adalah 0 secara default. Gitu, jadi makanya pada saat kita ngeset ordernya berapapun yang di atas dari 0, misalkan saya set 1, dia tetap akan ada di akhir karena by default semua ordernya adalah 0. Jadi kalau misalkan kita kasih sini order 1, terus kita kasih order 2, order 3, gitu dulu ya. 1, 3, dan sini ini 4 gitu. Nah, kemudian kita buat di sini order
Ini order 1. Terus kita buat lagi di bawahnya. Ini order 2. Terus kita punya order 3. Terus kita punya order 4. Nah, sekarang ini di 5, 6, 7, 8 ini adalah order 0, maka ordernya 0, makanya dia di depan. Jadi kita bisa atur dulu. Untuk semua items kita set by default ordernya adalah misalkan 10. Nah, jadi si 5, 6, 7, 8 ini by default adalah 10 karena kita tidak spesifikkan di sini ya. Untuk untuk box 5, 6, 7, 8 kita tidak spesifikkan ordernya, jadi dia akan mengikut order yang default yang udah kita set untuk semua items. Nah, sementara yang untuk kelas yang baru ini ada order 1, order 2 sampai order 4 itu kita secara spesifik. Jadi, karena si order ini merupakan order 1, box 1 adalah order 1, kemudian box 2 ada order 4, jadi makanya si box 2 ini ada di urutan keempat. Kemudian order 2, si nomor 3 ini ada di order 2, kemudian si nomor 4 ada di order 3 gitu. Jadi order ini gunanya untuk mengurutkan. Cuma perlu diperhatikan tadi, kalau by default itu semua order adalah 0. Jadi kita perlu ngeset kalau misalkan teman-teman ingin mengubah sebuah elemen jadi paling depan, elemen yang lain harus dibuat ordernya lebih besar daripada elemen yang ingin taruh di depan tadi. Kayak gitu. Itu untuk order. By the way, order ini hanya bisa digunakan kalau kontainernya merupakan flex. Jadi kalau misalkan kontainernya tidak flex, di sini saya matikan. Nah, jadi dia nggak bisa berguna ya teman-teman. Semua properti-properti tadi seperti justify content, align items, align content, flex flow itu hanya akan bisa berfungsi kalau ada properti display flex. Jadi perlu diingat, display flex ini merupakan sebuah properti yang wajib untuk diterapkan pada sebuah kontainer kalau kita ingin menggunakan properti-properti flex. Berikutnya, kita akan masuk ke properti yang namanya flex grow. Flex grow itu gunanya akan membuat sebuah elemen itu mengambil sisa area yang ada gitu. Jadi misalkan di sini kalau kita set di items ini, kita set flex grow-nya jadi 1. Jadi dia akan mengambil elemen si nomor 7 dan nomor 8 ini akan mengambil elemen sisanya gitu. Elemen area yang masih tersisa. Jadi kalau kita misalkan masih punya elemen lain, kita punya 9 di sini, jadi semua itemsnya akan secara otomatis bertumbuh gitu ya, otomatis bertumbuh. Dia akan mengambil sisa area yang masih ada gitu. Itu untuk flex grow. Nah, selanjutnya kemudian ada juga yang disebut dengan flex 1 ini. Semua items jadi flex 1. Maksudnya flex 1 itu dia akan mengambil hanya satu area. Kalau kita menggunakan flex, dia akan semua elemennya akan mengambil hanya satu area saja. Terus, jika misalkan kita buat di sini ada flex 3, nah si nomor 1 ini atau si order 1 ini dia akan mengambil sebesar 3 area flex gitu. Karena semua items kita ambil flexnya 1 gitu kan. Jadi si nomor 1 ini kita set flexnya 3, jadi dia akan membesar sesuai dengan 3 jumlah flex yang ada gitu. Jadi si nomor 1 ini itu lebarnya sesuai dengan 3 buah flex yang lain gitu. Kalau kita set 5, dia akan mengambil 5 area flex yang ada. Kayak gitulah, dia akan bertumbuh sendiri. Itu untuk properti flex. Kemudian ada flex shrink. Nah, flex shrink itu apa? Kita reset lagi. Flex shrink itu apa? Flex shrink itu gunanya misalkan kita di sini kita set si nomor 1 ini flex shrink-nya 1 atau 0. Jadi kalau misalkan kita set flex shrink ini, misalkan kita kasih di sini wrap-nya kita hapus dulu. Nah, di sini kelihatan kan? Kalau si yang 1 ini itu akan dia jadi, karena kita kasih flex string-nya 2. Jadi semakin besar flex string-nya dia akan semakin menyusut gitu. Jadi si flex string ini, si nomor 1 ini lebarnya itu adalah 1/4
Jadi si flex normal itu dibagi dengan 4. Kalau misalnya kita kasih set 2, dia akan flex normal dibagi jadi 2 gitu, setengahnya. Jadi flex ring ini untuk membuat sebuah elemen itu jadi menyusut atau lebih kecil. Jadi flex ring ini kebalikan dari flex tadi ya. Oke, nah itu untuk flex ring. Selanjutnya kita punya flex basis. Flex basis ini gunanya apa? Jadi flex basis ini gunanya misalkan kita punya 500 pixel. Nah, jadi dia akan mengeset base dari lebarnya si flex itu adalah 500 pixel secara default. Kalau kita set ke semua, misalkan ini kita pindahkan ke items. Nah, jadi karena dia tetap ini, tapi kalau kita wrap di sini, nah jadi semua items itu jadi lebarnya adalah 500 pixel. Oke. Jadi flex basis itu untuk mengatur lebar default atau area default dari sebuah flex items gitu, untuk item-item yang kontainernya merupakan flex. Kita set 200 pixel. Nah, jadi lebar semua elemen-elemen yang di dalamnya, walaupun tadi udah kita spesifikkan di sini ya, lebar dan tingginya. Sebenarnya tingginya masih tetap terpakai, tapi lebarnya ini udah di override atau ditimpa sama si flex basis ini. Oke. Itu untuk flex basis. Kemudian ada align self. Misalkan kita ini balikin lagi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke properti yang namanya align self. Tapi untuk bisa mendemonstrasikan si align self ini kita butuh sebuah jadi di sini kita tidak boleh menggunakan align items. Kita matikan dulu align itemsnya, kita matikan dulu wrap-nya. Jadi di sini misalkan ini kan kita udah set ya tingginya 100 pixel. Nah, sebenarnya kalau flex, kalau kita tidak set tingginya, dia tuh akan, kalau kita tidak menentukan tingginya, dia akan otomatis bertumbuh gitu, atau dia akan menyesuaikan dengan tinggi kontainernya. Nah, align self di sini, misalkan kita tidak misalkan di suatu kasus kita ingin tinggi sebuah elemen itu menyesuaikan dengan kontainernya. Nah, tapi kita mau misalkan elemen yang keberapa gitu, misalkan elemen nomor 3, si order 3 ini, itu dia si nomor 4 ini itu dia itu rapat tengah sendirinya. Jadi kita bisa pakai align self center. Nah, jadi si nomor 4 dia akan menyesuaikan ke tengah sendirinya gitu. Jadi align self ini dia itu kayak menentukan justify content untuk dirinya sendiri. Karena kan bukan justify content. Align items untuk dirinya sendiri gitu. Jadi misalkan kalau di sini kita kasih align items start. Nah, jadi walaupun di kontainer yang kita udah menentukan kalau si elemen-elemen dalamnya itu harus align itemnya start gitu, harus dia tuh rapat sesuai dengan arah flex dimulai. Nah, tapi kalau kita menentukan lagi di dalamnya, di dalam anak-anaknya ini, misalkan si nomor 4 ini itu align self-nya, itu dia akan tidak menggunakan si align items yang ada di kontainer, tapi dia akan mengikuti align self dia sendiri gitu. Jadi dia akan menyejarkan diri sendiri berbeda dari align items yang udah kita set. Nah, jadi kita bebas nih, misalkan ini mau end atau mau start juga boleh, atau mau center sendirinya juga boleh gitu. Nah, itu gunanya untuk align self. Jadi itu dia kurang lebih sebuah demonstrasi cara-cara properti-properti yang ada di Flexbox. Nanti kedepannya juga kita akan belajar membuat layouting website, kita akan slicing UI yang ada. Teman-teman silahkan komentar di bawah UI aplikasi apa atau website apa yang ingin kita slicing berikutnya untuk belajar memperdalam CSS dan JavaScript dan HTML ini yang ada. Oke. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Bagikan ke teman-teman kalian yang juga kiranya membutuhkan tutorial ini. Dan sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya. Bye-bye.